Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, bantah Kejagung sita uang Rp76 miliar dan emas 1 kilogram dari kediamannya. Kuasa hukum suami Sandra Dewi, Harvey Moeis membantah bahwa Kejaksaan Agung Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp76 miliar dan logam mulia berupa emas seberat 1 kilogram. Bantahan itu setelah media massa memberitakan adanya penggeledahan di kediaman Harvey Moeis oleh Kejagung beberapa hari lalu. Pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin mengatakan, aksi penyitaan uang tunai dan logam mulia di kediaman Harvey Moeis tidak benar. Menurutnya, kabar tersebut juga menyesatkan masyarakat. Berdasarkan fakta, maka kami tegaskan bahwa pemberitaan dalam berbagai media baik media cetak, media elektronik atau media sosial terkait temuan dan penyitaan sejumlah uang sebesar Rp76 dan emas seberat 1 kilogram di kediaman klien kami merupakan berita yang tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan, kata Andi kepada wartawan, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Harvey Moeis, lanjut dia, berharap agar segenap pihak yang melakukan pemberitaan, baik melalui media cetak, media elektronik atau media sosial dapat terlebih dahulu melakukan verifikasi informasi kepada pihak berwenang, sebelum menyebarkan berita atau informasi. Sehingga, berita yang disebarluaskan merupakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga memastikan bahwa Harvey Moeis mematuhi seluruh rangkaian prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Agung atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Terbuka. Klien kami percaya pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan melakukan seluruh rangkaian serta proses penyidikan dengan transparan, akuntabel dan profesional agar terciptanya keadilan, keberimbangan dan kepastian hukum demi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi, paparnya. Dalam pengusutan kasus ini, istri Harvey Moeis, Sandra Dewi pun telah diperiksa penyidik Kejagung, pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Sandra Dewi tak menjelaskan lebih jauh usai diperiksa penyidik Jampitsus Kejagung pada hari ini. Sandra Dewi hanya meminta awak media untuk tidak membuat berita yang tidak benar. Doain ya, jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar, ucap Sandra Dewi saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 4/4. Saat ditanya awak media soal berita tidak benar apa yang dimaksud, Sandra Dewi pun bungkam dan memilih berjalan menerobos barisan wartawan yang ada di depannya. Sandra Dewi diketahui datang memenuhi panggilan penyidik pukul 9.25 waktu Indonesia Barat dan terlihat keluar pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Saat keluar, dia tetap melempar senyum kepada awak media yang telah menunggunya di pintu depan gedung Kejaksaan Agung. Sandra Dewi tidak mengatakan banyak hal kepada awak media. Dia langsung masuk mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam setelah menjalani pemeriksaan. Adapun, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha tambang (IUP) PT Timah. Terbaru, Kejagung menetap Harvey Moeis sebagai tersangka. Penyidik Jampitsus Kejagung juga telah menggeledah rumah Harvey Moeis dan Sandra Dewi pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Dari penggeledahan itu, penyidik Jampitsus menyita 2 unit mobil mewah, yakni 1 unit mobil Rolls-Royce warna hitam, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 warna merah dengan nomor polisi tertulis B883 SDW. Mobil Rolls-Royce itu merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan Harvey Moeis kepada Sandra Dewi yang dipublikasikan oleh mereka di sosial medianya. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang lainnya. Namun, tim ahli masih memverifikasi keaslian barang-barang itu sehingga belum disita. Potensi Sandra Dewi jadi tersangka, Maki bandingkan dengan Edis Adelia dan Windy Idol. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman, menilai peluang aktris Sandra Dewi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah Terbuka tergantung penelusuran penyidik. Istri Harvey Moeis itu hanya bisa jadi tersangka bila penyidik mampu menemukan alat bukti. Terserah penyidik, kalau bisa merumuskan diduga ada pengetahuan setidaknya secara pasif ya bisa saja dimintai pertanggungjawaban, ujarnya melalui pesan suara, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Bila tidak terbukti mengetahui asal duit suaminya berasal dari korupsi, Boyamin mengatakan Sandra Dewi akan tetap menjadi saksi.
Kendati begitu, dia mengatakan hal terpenting adalah penyidik harus menyita harta-harta yang diberikan Harvey Moise kepada Sandra Dewi. Kalau, toh, tidak disita, diblokir, ucapnya. Sebagai perbandingan, Boyamin mengungkit kasus Edis Adelia yang suaminya, Ferry Setiawan, terjerat kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 2014. Adis ikut diproses dalam kasus itu sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Tak hanya itu, Boyamin menyinggung Windy Idol yang turut terjerat kasus tindak pidana pencucian uang oleh teman dekatnya, Sekretaris Mahkamah Agung, nonaktif, Hasbi Hasan. Diduga teman dekat saja bisa kena, ujarnya. Sandra Dewi mendatangi gedung Kejaksaan Agung pada Kamis, tanggal 14 April tahun 2024. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka yang menjerat suaminya, Harvey Moise. Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempo hari, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntat saat ditemui sebelum pemeriksaan di depan gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Jampitmil Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Di antara rekening-rekening itu, Kuntadi mengatakan Kejagung bermaksud mengidentifikasi rekening yang terindikasi tindak pidana. Kejagung akan menyita rekening yang terbukti merupakan bukti tindak pidana itu. Adapun ada kemungkinan rekening yang tidak terkait dengan dugaan mega korupsi itu. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Budi Yusuf turut mengomentari kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Kejagung terkait kasus tersebut pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Pria yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat ini pun mempertanyakan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi terkait kasus tersebut. Menurut Hudi, kenapa Sandra Dewi diperiksa terlebih dahulu? Apakah dia sebagai pejabat atau pemilik saham perusahaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana? Walau tidak ada aturan, seyogyanya pihak aparat melakukan penyidikan dari hulu ke hilir, kata Hudi Yusuf, di Jakarta.